Berikutnya terkait dengan elemen penelitian dan komponen-komponennya. Ya. Jadi untuk memahami apa itu elemen, kita bisa melihat dari sinonim katanya. Ya. Di sini dijelaskan ada komponen, ada faktor, ada fitur, ya, ada ingredient, kemudian konstituen, aspek, ya, unit, section, facet, poin, segmen, ya, artikel, lingkungan, medium, karakteristik, dan kondisi. Nah, dari sini kalau kita memahami minimal satu kata atau dua kata saja ya, maka kita bisa mengartikan elemen itu memiliki padanan ya dengan kata-kata yang telah dituliskan berikut. Oke, nah kita coba definisikan bahwa elemen itu adalah hasil penelitian yang muncul ya sebagai usaha ya atau hasil dari mengikuti siklus penelitian. Jadi apapun yang muncul, hasil luarannya itu adalah elemen yang mencakup hal-hal seperti data, metode, protokol, perangkat lunak, perangkat keras, dan lainnya. Ataupun bisa kita definisikan sebagai hal-hal yang mendukung ya tujuan utama penelitian dalam menggambarkan dan menjelaskan variasi yang ada di dunia yang terjadi secara natural atau alami ataupun melalui perubahan yang kita buat sebagai akibat dari suatu manipulasi. Oke, nah ini beberapa elemen yang sangat penting ya ada dalam penelitian. Pertama tentunya adalah statement pernyataan tujuan ya atau seringkali dikatakan sebagai position statement. Ini adalah suatu pernyataan yang menjelaskan ya terkait dengan fokus dari peneliti yang terkait dengan bagaimana menjelaskan atau menggambarkan kepada peneliti ataupun kepada klien ataupun kepada customer ataupun kepada pasien ya orang tua atau beberapa grup yang terkait dengan demografik ya. Jadi di sini dijelaskan ya secara gamblang penelitian ini buat apa sehingga dari penelitian ini bisa menjelaskan ya kepentingan ya bisa menjelaskan manfaat dan juga bisa menjelaskan ekspektasi pada masing-masing demografik ya kenapa demografik tertentu atau grup tertentu terkait dengan penelitian tersebut. Oke. Nah, purpose statement juga menjelaskan tentang alasan-alasan ya, overarching alasan yang menjelaskan company eksis ya ataupun menjelaskan suatu objek penelitian itu eksis ya latar belakangnya terus kemudian karakteristiknya sifat-sifatnya sejarahnya dan ini terkait dengan penelitian gitu ketika penelitian itu menjelaskan atau mengkaitkan dengan objek-objek tertentu ya perusahaan-perusahaan tertentu organisasi tertentu dan bagaimana penelitian itu bisa dilaksanakan atau diterapkan sehingga melibatkan company ya melibatkan organisasi melibatkan yayasan dan juga impact-nya atau implikasinya ya terkait dengan who it serving ya dia melayani siapa ya dia mau memberikan hasil atau manfaat penelitian ini untuk siapa dan seringkali peneliti menggunakan purpose statement itu untuk drive ya their mission and goal ya jadi dia untuk memicu ataupun menjadikan sebagai kendaraan ya yang mengarahkan kepada misi dan juga tujuan ya jadi purpose ini sebagai arah ya sebagai target ya sebagai sasaran ya yang diinginkan oleh peneliti dan peneliti akan menjadikan ini sebagai kendaraan ya sebagai medium ya atau basis untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Oke, berikutnya penelitian juga memiliki teknik ya. Nah, ada banyak pendekatan-pendekatan ya, beragam pendekatan dalam penelitian ya dalam bidang ataupun dalam sektor ya investigasi atau penyelidikan dengan menimbang berbagai aspek tentunya ya apakah penelitian itu sifatnya applied ataupun sifatnya basic ya jadi sifat atau karakteristik dari penelitian otomatis akan menentukan apakah teknik yang kita gunakan itu sesuai atau tidak sesuai.
Nah, setiap jenis-jenis penelitian itu mau tidak mau pasti akan unik ya dalam satu waktu. Jadi bisa saja ketika kita menggunakan satu metode yang sama gitu, tetapi harus diperhatikan bahwa keunikan itu juga akan terikat ya. Kenapa? Karena aktornya ya berbeda ya. Peneliti yang melakukan penelitian tersebut berbeda sehingga dia memiliki tujuan yang berbeda, dia memiliki cara menerapkan penelitian juga berbeda, dia juga memiliki keterbatasan berbeda. Jadi ada sifat-sifat yang mengikat di dalam dirinya sehingga menghasilkan sesuatu yang berbeda. Seperti misalnya kaitannya dengan waktu ya, tadi sudah dijelaskan, setting ya, lokasi, lingkungan ataupun tempat suatu penelitian itu digunakan. Jadi teknik ya yang dijelaskan atau telah diterapkan dalam suatu penelitian ya yang terdahulu itu menjadi basis yang menginspirasi bagaimana kita menerapkan. Nah, tentunya ini bukan sesuatu yang kaku ya. Penelitian harus seperti ini, harus seperti ini. Ya, secara sederhana kita memang mengikuti follow. Tetapi kalau kita punya ide-ide, kita punya masukan-masukan atau kita mau menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada itu juga diperbolehkan asalkan ada justifikasi, asalkan ada alasan-alasan yang bisa diterima ya. Nah, jadi teknik itu tentu bagian yang terpenting juga yang bisa menjadi jembatan ya bagi menerangkan atau menjelaskan uh, terkait dengan penelitian kita kepada target audiens. Selain teknik, harus dipahami juga suatu metodologi. Ya, kalau teknik itu sifatnya terisolasi. Nah, metodologi itulah yang kemudian mengikat teknik-teknik tersebut. Ya, sehingga dia akan menjelaskan ya satu hal, ya, yaitu apa yang kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya. Ya. Jadi dia yang akan melabeli ya kumpulan-kumpulan teknik yang kita lakukan menjadi sesuatu hal yang bisa dipahami dengan lebih mudah ya. Membolehkan reader juga untuk mengevaluasi terkait dengan reliabilitas ya konsistensian dari hasil penelitian kita ya dan juga validitas ya atau akurasi dari suatu penelitian tersebut. Nah, mau tidak mau metodologi itu akan mengikutkan tipe dari penelitian kita apa. Jadi di sini nanti akan menjelaskan sebenarnya kita mau apa nih dari penelitian ini. Apakah ini sifatnya apply, penerapan, atau ini terkait dengan basic ya, fundamental research, atau ini terkait dengan kualitatif dan sebagainya. Dan bisa saja sifat-sifat tersebut pasti akan saling overlapping ya. Tetapi dari sini kita tahu sejauh mana atau sedalam apa atau selebar apa penelitian yang sedang kita lakukan dan itu tergantung dari banyak hal ya seperti kapabilitas atau kompetensi dari peneliti, budget yang ada ya, terus kemudian support dukungan dari berbagai instansi atau berbagai organisasi, waktu atau lamanya pengerjaan ya, faktor-faktor ataupun topik-topik yang dibahas dan sebagainya. Dan di sini kita akan paham ya dengan metodologi bagaimana kamu mengkoleksi data kamu, bagaimana kita melakukan proses analisa, tools atau alat apa, materinya bagaimana, ya, dan juga rasionalisasi ya pemilihan suatu metode. Kenapa bukan metode yang lain? Kenapa harus metode ini dan sebagainya. Dan di sini nanti akan ada faktor-faktor kesesuaian ya, faktor-faktor kecakapan dan ketangguhan yang akan dilihat. Dan bisa kita artikan bahwa ini adalah kumpulan ya dari sistem metode, prinsip-prinsip dan juga aturan-aturan untuk regulating ya any given discipline ya terkait dengan pembelajaran apapun ya. Apakah dia terkait dengan arts ataupun science. Oke, berikutnya adalah objection ya. Ini juga elemen yang sangat penting ya, di mana dalam penelitian tentu kita tidak boleh memiliki bias atau kecenderungan ya ke salah satu standing ya, apakah mendukung ataupun menolak. Nah, oleh sebab itu harus ada objection ya, pendapat yang berseberangan dengan kita sehingga kita bisa lebih adil untuk melihat suatu hal. Jadi objection itu adalah suatu ekspresi ya atau feeling terkait dengan disapproval ataupun opposition. Ya, jadi ketidaksetujuan ataupun oposisi suatu alasan ya terkait dengan ketidaksetujuan. Jadi ini adalah aksi untuk men-challenge, menantang ataupun mengambil posisi tidak setuju dengan apapun. Ya, ya tentu kita melakukan suatu penelitian, ya, karena kita punya asumsi, punya hipotesa, ya, terkait dengan bagaimana
hasilnya ini akan terjadi, bagaimana solusinya ini. Nah, oleh sebab itu kita juga harus melihat dari perspektif yang berseberangan dengan kita, dalam hal ini yaitu objection. Jadi suatu alasan atau argumen yang ditawarkan dalam posisi disagreement, oposisi, menolak, ataupun tidak setuju. Kemudian ada juga elemen terkait dengan setting ya. Ini adalah suatu tempat atau tipe dari surrounding ya, dari sekitaran kita, di mana sesuatu itu diletakkan atau berada, dan di mana suatu event itu sedang berlangsung ya. Juga terkait dengan manner ya, perilaku, terkait dengan posisi ataupun arah yang kita inginkan ya, ataupun yang telah ditetapkan atau diterapkan. Ataupun frame ya, bingkai ataupun tempat ya, tempat beradanya ya. Di sini digunakan kata bed ya, maknanya tempat suatu penelitian itu dilakukan ya. Ataupun misalnya ketika kita meneliti suatu objek ya, tempatnya gitu, wadahnya ya. Kemudian bisa juga terkait dengan waktu, lokasi ataupun keadaan ya, di mana sesuatu itu terjadi atau sesuatu itu dikembangkan. Jadi itu yang terkait dengan setting. Jadi hal-hal ataupun keterangan-keterangan ya terkait dengan suatu objek penelitian. Jadi apa nih keterangannya? Bisa dari sisi umurnya, bisa dari sisi tempatnya, spesifikasinya, formulasinya, sejarahnya, pemiliknya, dan sebagainya. Juga ada spesifik kepada timeline. Jadi timeline ini bukan timeline objek, melainkan timeline dari penelitian kita. Ya, jadi representasi secara grafis terkait dengan periode-periode waktu di mana suatu event-event ya, fase-fase dalam penelitian kita itu di mark ya, ditandai. Dan ini tentunya ada sifatnya chronological ya, berurutan event-event tersebut in order ya, dalam hal munculnya kapan. Sehingga dari sini kita bisa menunjukkan bahwa penelitian kita itu dilakukan secara sistematis ya, satu persatu, tidak jomplang ya sana sini. Jadi timeline ini akan terkait dengan jadwal kita, bagaimana kita melakukan penelitian ya, proses-proses apa yang kita lalui, prosedur-prosedur apa yang akan dikerjakan. Juga ada terkait dengan measurement ya, pengukuran. Ini terkait dengan proses kuantifikasi atribut ya dari objek ataupun event yang kita gunakan untuk membandingkan ya antar objek atau antar event. Juga scope dari suatu aplikasi ini mau tidak mau terkait ya, dependent dengan konteks dan juga disiplin tertentu ya. Dan ini adalah paling penting ya, cornerstone kalau kita mau ngomongin tentang trading kah, sains kah, teknologi dan sebagainya. Nanti penjelasan tentang measurement akan ada di bab berikutnya. Ya, jadi ini intinya adalah pengukuran ya. Nah, kita mau menggunakan pengukuran apa ya, dan yang kita ukur apa. Ini harus jelas. Dan tentunya measurement ini adalah sesuatu yang disepakati bersama. Tapi tentunya nanti akan ada perbedaan ya antara pengukuran secara natural dengan pengukuran secara behavioral ya. Mengukur sesuatu yang sifatnya pasti dengan mengukur sesuatu yang tidak pasti ya, seperti misalnya tingkah laku ataupun kepribadian. Juga ada metode terkait dengan analisa. Jadi ini membolehkan kita untuk mendapatkan data ya, mengekstrak data, yang data itu pasti akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana event-event itu telah terjadi, dan kita bisa menemukan ya relationship, hubungan, terus memprediksinya dan lain sebagainya. Oke, berikutnya kita masuk kepada nature ya.